Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, pernahkah kalian merasa sendirian ketika ingin melakukan kebaikan? Merasa asing saat menyuarakan kebenaran? Kali ini, kita akan berkenalan dengan seorang utusan Allah yang berdiri teguh dalam badai penolakan. Seorang nabi yang tak kenal lelah, yang menghabiskan hampir seluruh hidupnya hanya untuk menyampaikan pesan dari Allah, meski dicaci, dihina, bahkan diasingkan oleh kaumnya sendiri. Siapa dia? Dialah Nabi Nuh alaihi salam. Dan tahukah kalian, salah satu puncak kisah perjuangannya terjadi di bulan Muharram, bulan suci pertama dalam kalender Islam. Maka, tak heran jika bulan ini penuh makna, penuh hikmah, dan menjadi momentum refleksi bagi kita. Mari siapkan hati, duduk tenang, bayangkan kita sedang berada di masa ribuan tahun yang lalu, menyaksikan langsung perjalanan luar biasa seorang hamba pilihan Allah. Nabi Nuh alaihi salam adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihi salam. Beliau hidup di masa ketika Bani Rasib mulai menyimpang jauh dari ajaran tauhid. Leluhur mereka dulunya adalah orang-orang saleh, namun seiring waktu, setan memperdaya mereka. Patung-patung leluhur dijadikan simbol penghormatan hingga akhirnya dijadikan sesembahan. Allah pun memilih Nuh sebagai utusan untuk membawa umatnya kembali ke jalan yang benar. Bayangkan, Allah memberi tugas dakwah selama 950 tahun. Bukan 9 tahun, bukan 90 tahun, tapi nyaris 1 milenium. Beliau menghabiskan seluruh hidupnya, generasi demi generasi, hanya untuk satu misi, mengembalikan manusia pada tauhid. Sahabat, berapa lama kita sanggup menasehati teman atau saudara yang bandel? Seminggu? Sebulan? Nabi Nuh melakukannya hampir 1 milenium. Kaum Nabi Nuh alaihi salam, Bani Rasib, bukan hanya keras kepala, tetapi mereka juga sombong dan terikat pada kebiasaan menyembah berhala. Ini tradisi kami menghormati nenek moyang kami, kata mereka. Berhala-berhala kaum Nabi Nuh memiliki nama: Wat, Suwa, Yaguts, Ya'uk, dan Nasr. Mereka diberi nama hebat agar semakin dipuja. Ketika Nabi Nuh mengingatkan, mereka justru menutup telinga. Mereka menarik baju menutupi kepala saat beliau berbicara. Mereka berjalan menjauh, menyebutnya orang gila, bahkan kadang melemparkan batu kecil atau kotoran. Tapi Nabi Nuh tak pernah berhenti mendakwahkan tauhid. Setiap pagi Nabi Nuh keluar dari rumahnya. Langkahnya tenang, membawa pesan ilahi. Dia mengetuk pintu satu demi satu rumah kaumnya. Kadang pintu dibuka dengan ramah, tapi setelah mendengar kata tauhid, wajah ramah itu berubah menjadi kesal. Kau lagi? Sudah cukup, kata kaum Nabi Nuh. Terkadang beliau berbicara kepada anak-anak muda, menyentuh hati mereka. Tapi para orang tua menarik anak-anak mereka. Jangan dengar dia hanya memecah belah keluarga. Hari berganti, musim silih berganti, bayi lahir dan menjadi dewasa, lalu meninggal. Dan semua itu terjadi dalam satu generasi dakwah Nabi Nuh. Tetap saja, hanya sedikit yang mau beriman. Setelah ratusan tahun berdakwah, kaum Nabi Nuh justru semakin sombong. Mereka tidak sekadar menolak, tapi mulai menantang langsung. Datangkan saja azab itu. Kalau memang Tuhanmu akan menghukum kami, kenapa tidak sekarang? Kami tidak takut, kata kaum Nabi Nuh. Mereka menertawakan Nabi Nuh dalam keramaian, menyebarkan fitnah bahwa beliau penyihir, bahkan merusak hubungan sosial antara beliau dan keluarganya. Nabi Nuh pun menangis dalam sujudnya. Ya Tuhanku, mereka akan terus menyesatkan keturunan mereka. Jangan biarkan seorang pun dari mereka tinggal di atas bumi ini. Lalu datang perintah yang tidak biasa. Wahai Nuh, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Di gurun gersang yang tidak pernah melihat lautan, Nabi Nuh mulai menebang pohon. Bersama pengikutnya yang hanya segelintir, mereka memahat kayu, menyambung papan, dan menyusun lambung kapal. Kaumnya datang dan menertawakan. Kau sudah gila beneran, Nuh? Mau berlayar kemana? Ke bulan? Namun, Nabi Nuh membalas dengan lembut. Kelak, kalian akan tahu siapa yang benar.
Setelah sekian lama, kapal itu selesai. Kapal raksasa itu berdiri tegak seperti menantang langit. Lalu datanglah perintah Allah, membawa masuk pengikut Nabi Nuh beserta keluarganya, serta pasangan dari setiap makhluk hidup. Bayangkan keajaiban itu. Binatang-binatang datang dalam barisan. Sepasang harimau, sepasang burung merpati, sepasang unta, sepasang katak, bahkan serangga kecil tak ketinggalan. Manusia beriman masuk dengan penuh haru. Sebagian dari mereka menangis, sebagian lagi diam menatap langit yang mulai gelap. Tiba-tiba tanah terbelah, air menyembur dari bawah, dan langit terbuka dengan hujan tiada henti. Air naik perlahan, lalu cepat, menenggelamkan rumah-rumah dan bukit. Orang-orang yang dulu menertawakan, kini menjerit minta tolong. Tapi sudah terlambat. Kapal Nabi Nuh pun mengapung. Ombak setinggi gunung menghantam dari segala arah. Tapi kapal itu, dengan izin Allah, tetap utuh. Nabi Nuh melihat anaknya, Kan'an, dari atas kapal. Ia sedang berenang menuju bukit. "Anakku, naiklah bersamaku," kata Nabi Nuh kepada anaknya. "Tidak, aku akan selamat di puncak bukit ini," jawab Kan'an. Tapi tidak ada tempat berlindung dari azab Allah selain bersama orang yang beriman. Ombak pun datang menelan bukit dan anak yang dicintai. Nabi Nuh menangis, namun ia tahu keputusan Allah pasti benar. Setelah 150 hari, hujan berhenti, air mulai surut. Kabut perlahan-lahan menghilang dan langit mulai cerah. Kapal Nabi Nuh mendarat di atas gunung Jabal Judi dengan selamat. Hari itu adalah 10 Muharram, yang kelak dikenal sebagai Hari Asyura. Hari selamatnya orang-orang beriman. Nabi Nuh bersyukur kapalnya selamat. Nabi Nuh bersujud seraya berdoa, "Ya Tuhanku, turunkanlah aku di tempat yang diberkahi." Para pengikut Nabi Nuh turun dari kapal. Mereka membangun kembali kehidupan. Mereka tahu dunia ini tidak akan sama. Tapi mereka punya iman dan berkeyakinan penuh kepada Allah. Para pengikut ini pula yang menurunkan cikal bakal manusia setelah peristiwa banjir besar. Sahabat semua, kisah Nabi Nuh bukan sekadar sejarah. Ini adalah cermin kehidupan kita. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini diantaranya adalah kita diajarkan kesabaran dalam perjuangan. Kita diingatkan bahwa iman lebih kuat dari darah dan hubungan keluarga. Kita diajarkan bahwa ketaatan kepada Allah menyelamatkan walau awalnya tampak aneh atau tidak masuk akal. Kita diajak untuk memperbanyak amal di bulan Muharram, terutama puasa di hari Asyura, sebagai bentuk rasa syukur. Semoga kisah ini menguatkan hati kita semua, agar tetap teguh di jalan kebenaran meski sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.